Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, dalam pekan biasa yang ke-28. Mari kita mengawali permenungan Sabda Allah dengan berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau mengutus putramu Yesus untuk menyadarkan kami akan segala kesalahan, dosa, dan kecongkakan kami. Semoga Roh Kudus-Mu menginspirasi kami untuk senantiasa menyadari kesalahan kami dan berani mengakuinya serta memperbaharui diri. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tak kala Yesus duduk makan di rumah orang Farisi, ia berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengakui bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang-orang yang berusaha masuk ke dalam kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancing Yesus supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkan oleh Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengarkan Yesus mengecam keras para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kali ini mereka membangun makam para nabi yang telah dibunuh oleh nenek moyang mereka. Yesus mengingatkan bahwa dengan melakukan seperti itu, mereka mengakui perbuatan nenek moyang mereka dan mereka membenarkan perbuatan nenek moyang mereka. Tetapi sikap Yesus, kecaman Yesus ini bukannya diterima baik oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka dengan angkuh melawan Yesus. Mereka tidak mengakui kesalahan mereka, kesalahan nenek moyang mereka. Bahkan mereka mencari-cari alasan untuk mempersalahkan Yesus dan menangkap serta menganiaya Yesus. Maka karena itu dalam ayat yang ke-46, Yesus mengatakan, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh daripada antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Jadi tidak cukup para nabi saja yang dibunuh, bahkan kelak orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini juga akan membunuh sebagian besar daripada para rasul. Dan termasuk juga akhirnya mereka akan membunuh Yesus, utusan Allah atau anak Allah. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka merasa diri benar. Mereka merasa diri yang paling itu hebat. Mereka sulit menerima masukan. Mereka sulit menerima teguran. Bahkan teguran yang halus sekalipun, teguran kasih dari Yesus. Karena sikap mereka terlalu merasa diri sebagai orang yang memiliki kebenaran yang penuh. Saudara-saudari,
orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tidak mau belajar dari nenek moyang mereka yang selalu berbuat kesalahan. Mereka justru mengulang-ulang kesalahan dan sikap nenek moyang mereka. Bahkan sebaliknya, mereka mencari-cari alasan, mencari-cari kesempatan untuk mempersalahkan Yesus dengan ucapan-ucapan yang dikatakannya sendiri atau yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga dengan demikian ada alasan bagi mereka untuk menganiaya Yesus persis sama dengan para nabi-nabi sebelumnya. Saudara-saudariku, melalui peristiwa ini kita dapat belajar bahwa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh banyak orang, juga oleh orang-orang Farisi, tidak perlu kita ulang. Kita mesti belajar memperbaiki diri atas semua kesalahan-kesalahan kita, atas semua kekurangan-kekurangan kita, dan belajar dengan rendah hati juga mengakui kesalahan kita ini. Bukannya seperti orang-orang Farisi, bukannya seperti orang-orang para ahli Taurat. Mereka dengan angkuh, sombong, itu merasa diri benar dan tidak mau mengakui kesalahannya. Semoga peristiwa-peristiwa di masa lalu di mana orang-orang Farisi banyak melakukan tindakan-tindakan yang amoral, bertindak tidak benar, bertindak yang salah, tidak lagi terulang di dalam kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena disadarkan oleh Yesus Putramu untuk menjauhi cara-cara, sikap-sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu merasa diri paling benar dan bersikap sombong. Semoga dengan rendah hati dan berani mengakui kesalahan kami juga mau senantiasa memperbaiki diri kami dan lebih mengandalkan Dikau, mendengarkan sabdamu dan melakukannya setiap hari. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.